Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang jam 3 sore dan ini saya sudah berada di stasiun kereta api Purwosari, Kota Solo. Kayak jarang banget ya saya naik kereta, bahkan bisa dibilang belum pernah kayaknya saya naik kereta dari Purwosari ini, kecuali kalau naik KRL ya. Jadi sore hari ini saya akan naik kereta api jarak jauh, tapi dari stasiun Purwosari Solo ini. Kalau biasanya dari Jogja, dari Lempuyangan, atau mungkin dari Solo Balapan ya kalau dari Solo. Nah, sore hari ini saya akan naik kereta api jarak jauh, bisa dibilang juga ini kayaknya kereta yang belum pernah saya naiki atau bahkan jarang banget saya naiki teman-teman. Dan pas banget sekarang mumpung keretanya udah upgrade sarana ya, jadi mungkin kita review dan apakah nyaman atau enggak. Jadi sore hari ini saya akan naik kereta api gaya baru Malam Selatan. Sekarang sudah boarding masuk ke dalam area ruang tunggu stasiun Purwosari ya. Masih ada waktu tunggu 1 jam lagi. Nanti kereta api gaya baru Malam Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Purwosari jam 16:12. Kalau di Purwosari ini stasiunnya stasiun kecil teman-teman, tapi ini nilai historiknya masih kelihatan banget ya. Karena stasiun ini adalah salah satu stasiun tertua yang ada di Indonesia. Stasiun dari zaman Belanda dari tahun 1871 ya kalau nggak salah peresmian pertamanya, bertepatan dengan dibukanya jalur kereta api Solo sampai Ceper Klaten. Jadi masih belum sampai Jogja, baru sampai stasiun Ceper. Stasiun Ceper itu stasiun kecil yang sekarang cuma dibuat berhenti kereta KRL dan ada kereta barang angkutan pupuk di Ceper. Jadi waktu itu relnya dari Semarang ke Solo, Solo terus ke Ceper, baru dilanjutkan ke Jogja. Dan stasiun yang tertua di Jogja adalah stasiun kereta api Lempuyangan sebelum ada stasiun Tugu. Dan kalau lihat stasiun Purwosari ini mirip banget kayak stasiun-stasiun di Kedung Jati, Ambarawa ya bangunannya. Dia punya bangunan di tengah kotak gitu. Dan kalau nggak salah tuh saya pernah baca stasiun Purwosari ini dulu itu stasiun pulau teman-teman. Jadi stasiun pulau itu relnya ada di sisi sana dan sisi sini. Jadi stasiunnya di bangunan utamanya di tengah-tengah. Itu kalau teman-teman pernah lihat stasiun yang masih aktif sekarang, stasiun pulau itu contohnya stasiun Jogja, stasiun Gundi, stasiun Kedung Jati juga ya kalau nggak salah stasiun pulau ya. Karena daerah-daerah percabangan biasanya. Jadi bangunan utamanya ada di tengah. Dan di sini dulu tuh kalau nggak salah ini dulu rel. Bangunan utamanya di tengah itu ada kayak kotak. Mirip banget dengan stasiun Ambarawa juga, bangunannya di tengah kota kayak gitu. Stasiun Jogja juga seperti itu kan. Dan di sana juga rel. Tapi sekarang di sini udah dihilangkan relnya, jadi relnya cuma di sebelah sana. Itu zaman Belanda, stasiun pulau. Terus sudah direvitalisasi, di-upgrade, dibangun ulang ya. Jadi ini termasuk salah satu cagar budaya sepertinya. Stasiun kereta api tertua yang masih aktif di Indonesia. Dan ini saya kayak kangen banget. Lama banget saya nggak duduk di kursi ruang tunggu yang kayak gini. Kursi kayu. Wah, ini udah nggak ada kayaknya ya. Di stasiun-stasiun kereta api biasanya kursinya udah diganti. Ini masih ada di stasiun Purwosari, kita bisa menjumpai kursi-kursi kayu yang ini dulu zaman masih kecil tuh pasti ruang tunggunya kursinya kayak gini nih. Kursi kayu yang ini ada apa kayak kuping melungker gitu di bagian tangannya. Cakep. Stasiunnya masih terawat. Jadi kalau di kota Solo itu ada 3 stasiun besar utama yang menjadi keberangkatan atau mungkin kedatangan kereta api jarak jauh ya. Itu ada stasiun Solo Jebres di sisi timur. Jadi kalau Solo Jebres itu biasanya digunakan untuk kereta-kereta yang mengarah ke Semarang teman-teman, lintas utara. Karena di Solo Jebres nanti ke arah Solo Balapan itu ada percabangan rel yang pas Masjid Sheikh Zayed itu ada percabangan rel yang mengarah ke selatan, lintas selatan Yogyakarta, dan yang mengarah ke lintas utara Gundi sampai Semarang. Jadi yang Solo Jebres itu kereta-kereta biasanya yang dari arah Semarang atau ke arah Semarang. Lalu kalau misalkan kereta-kereta unggulan yang kelas atas, yang eksekutif atau mungkin eksekutif campuran yang melewati lintas selatan atau Yogyakarta itu berhentinya di stasiun Solo Balapan, stasiun besarnya. Tapi kalau kereta-kereta yang kelas bawah, yang ekonomi atau mungkin ekonomi campuran kayak Bengawan, Sri Tanjung, Pasundan, apalagi ya Kauripan,
Dan Gaya Baru Malam Selatan, meskipun Gaya Baru Malam Selatan juga campuran ada eksekutifnya ya, ekonomi dan eksekutif, tapi berhentinya di stasiun Purwosari. Jadi misalkan teman-teman lewat jalur selatan dari Pasar Senen atau mungkin dari mana gitu mau ke Solo, itu kadang stasiunnya bukan Solo Balapan atau bukan Solo Jebres. Bisa jadi pilihannya adalah Purwosari. Jadi ada 3 stasiun, Purwosari, Solo Balapan, dan Solo Jebres. Dan yang baru tiba masuk di jalur 2 stasiun Purwosari adalah kereta api Bengawan. Wih, kok kereta makannya bagus banget ya. Pas saya naik gak kayak gitu. Kereta api Bengawan, kereta termurah dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Solo lewat Jogja, teman-teman. Nah, Bengawan ini kalau udah sampai Solo penumpangnya sepi dikit. Tapi kalau turun di Jogja atau naiknya dari Jogja itu buset, pasti banyak banget penumpangnya dan selalu full, tiketnya selalu habis. Harus pesannya jauh-jauh hari kalau mau naik Bengawan, sebulan atau mungkin 45 hari sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman bisa cek detailnya untuk video trip naik kereta api Bengawan di pojok kanan atas. Ternyata banyak juga ya teman-teman yang naik Bengawan, ya cuma tidak sepadat yang Jogja sih. Ini akumulasi dari ekonomi 1, 2, 3, 4, tadi banyak yang turun dari depan. Nah, ini berangkat lagi ya Bengawan, karena diparkirnya di Solo Balapan, nggak di Purwosari. Purwosari nggak punya tempat parkir. Setelah naik turun penumpang, diparkir di Solo Balapan, teman-teman. Di sore hari ini saya akan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Dan ini nggak pakai tarif khusus ya teman-teman. Bukan ke Jogja juga tujuannya, karena Gaya Baru Malam Selatan itu nggak ada tarif khususnya. Emang mahal sih. Gaya Baru Malam Selatan itu kan disingkat GBMS. Ada yang bilang tuh Gaya Baru mahal sekali karena nggak ada tarif khususnya. Ada ding tarif khususnya cuman dari Surabaya sampai Madiun aja. Setelah itu ke sana ke barat atau mungkin dari Jakarta menuju ke Jogja ini udah nggak ada tarif khususnya. Harganya adalah tarif normal, teman-teman. Dan sore hari ini saya akan mencoba naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas ekonomi. Ekonominya menggunakan rangkaian New Generation, ekonomi New Generation tapi versi modifikasi, teman-teman. Jadi bukan yang kayak kereta api Majapahit ataupun Lodaya ya. Saya malah belum nyoba nih yang New Gen yang modifikasi, padahal yang pertama kali keluar dari Balai Asa Manggarai. Ada pengumuman. Nah, berbicara tentang kereta ekonomi di Indonesia, ini kalau saya pernah ngitung itu ada 8 macam atau 8 tipe ya. Banyak banget teman-teman yang nanya biasanya kalau misalkan naik kereta ini itu ekonominya kursinya kayak gimana, atau mungkin kalau misalkan kemarin yang saya pas naik Lodaya ya itu kan New Gen ya, pakai ekonomi New Generation yang dari Inka yang baru. Pas saya upload video itu banyak yang nanya kalau misalkan naik Lodaya yang New Gen ini harus beli tiket yang apa, yang C atau CA atau yang apa biar dapet New Gen. Nah, kalau misalkan kode-kode kayak C, S, CA, CB itu sebenarnya cuma kodifikasi untuk pembeda range harga. Iya, satu kereta komersial ya, kayak Lodaya itu kan komersial bukan subsidi. Jadi ada range harga paling murah, paling bawah sampai ke range harga yang paling tinggi. Nah, itu dikasih kodenya adalah S, C, CA, CB kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli yang S yang paling murah pun itu bakal dapat kereta yang sama. Kalau Lodaya pakai New Gen semua, bisa mau pilih di kereta paling depan atau paling belakang, kursi tengah, kursi depan, kursi belakang, sama aja. Harganya cuman paling murah aja. Jadi kayak dikasih privilege kalau kita pesen jauh-jauh hari kita bisa dapat harga yang paling murah. Tapi kalau udah mepet-mepet, dada-dada itu dapatnya harga sisa yang paling mahal itu tadi. Nah, kalau misalkan tipe kereta ekonomi, kalau saya pernah nge-mapping ya, saya pernah ngelis itu ada 8 teman-teman. Ekonomi 106 tempat duduk yang kayak kereta api Bengawan, Kauripan, duduknya berhadapan, layout kursinya 32, kursi tegak. Ada lagi ekonomi 80 tempat duduk Kemenhub yang kursinya 22 berhadapan dan kursi tegak. 80 tempat duduk yang kayak Cikuray, tahun 2016 keluar kereta baru, ekonomi New Image. Jadi kayaknya kesan New Image itu diberikan untuk memberikan image baru, kesan baru di kereta ekonomi, teman-teman. Jadi kereta ekonominya udah nggak kayak dulu lagi. Dan kereta ekonomi New Image itu kursinya masih belum bisa direbahin ya.
masih tegak, ya nggak tegak-tegak banget, kursinya keras terus, dan kapasitasnya masih 80 penumpang, separuh kursi menghadap laju kereta searah dan separuhnya lagi berlawanan arah, dan yang berhadapan cuma ada di tengah-tengah. Itu yang New Image pertama tahun 2016. Waktu itu saya nyobain kereta tambahan apa ya, saya lupa ya, GBMS Premium atau tambahan Surabaya Gubeng Pasar Senen, saya lupa ya. Lalu setelah itu 2017 keluar lagi penyempurnaan dari New Image, namanya kereta ekonomi premium, yang seperti dipakai kereta Jayakarta dan Wijaya Kusuma. Itu sama masih 80 tempat duduk kapasitasnya, cuman kursinya bisa direbahin dan ditambahin mode malam teman-teman. Jadi lebih redup lagi kalau misalkan malam lampunya. Tapi kursinya tetap masih searah kereta yang separuh, lalu yang separuh lagi berlawanan arah kereta, dan yang berhadapan ada di tengah. Lalu muncul lagi 2018-2019 kereta ekonomi stainless steel ya, yang digunakan seperti kereta api Argo Parahyangan, Sancaka, Mutiara Selatan, dan banyak kereta lainnya. Jadi itu adalah versi penyempurnaan dari kereta premium sebelumnya. Bisa lebih selonjoran, lebih nyaman, interiornya beda, terus kursinya juga bisa direbahin dan lebih nyaman juga. Cuman yang menjadi masalah adalah masih separuh kursi searah kereta, separuh lagi berlawanan arah kereta, yang berhadapan ada di tengah. Jadi biasanya kalau orang-orang tanya itu kursi nomor berapa yang searah kereta, ya kita nggak bisa jawab, karena kalau misalkan diacak udah berantakan, kita nggak bisa nebak teman-teman. 2023 ada kereta lalu setelah itu ada lagi kereta ekonomi premium modifikasi teman-teman. Jadi memodif kereta-kereta ekonomi lama, kursinya, interiornya diganti menjadi seperti kereta premium yang seperti digunakan kereta api Bawangkarta, Gajah Wong, Singasari, dan lainnya. 2023 muncul lagi kereta baru, bukan baru ya, modif. Jadi yang modif dulu dari Kemenhub 2012-2014 yang awalnya kapasitasnya 80 penumpang, kursi tegak berhadapan lewat kursi 22, dimodif menjadi kereta ekonomi new generation yang kapasitas penumpangnya cuma 72 orang. Kursinya udah searah kereta semua, nggak ada yang berhadapan dan bisa diputar arahnya, jadi udah nggak ada yang kebalik juga, dan bisa direbahin. Otomatis jarak antar kursinya lebih lega, bisa lebih selonjorannya lebih nyaman karena kapasitas penumpangnya lebih sedikit. Yang seperti digunakan di kereta api Jayabaya dan Gaya Baru Malam Selatan yang sore ini saya akan naiki dan akan coba pertama kali teman-teman. Lalu yang terakhir 2024 muncul lagi kereta new generation yang asli buatan Inka. Bener-bener beda banget dengan kereta-kereta ekonomi sebelumnya ya. Itu pintunya otomatis, interiornya mewah banget, udah kayak eksekutif, kursinya nyaman banget kayak eksekutif. Jadi kesannya udah bener-bener gak naik kereta ekonomi teman-teman. Saya pernah nyoba naik waktu itu kereta api Majapahit dan Lodaya ya teman-teman. Dan yang sore ini saya akan naiki itu adalah Economy Generation yang versi modifikasi dari Balai-Asa Manggarai. Nanti kita bandingkan ya, karena saya udah pernah nyoba yang New Gen yang asli Inka, tapi belum pernah nyoba yang modif, nyaman yang mana, apakah sama aja atau enggak. Cuman biasanya teman-teman yang menjadi masalah sekarang adalah karena ada 8 tipe kereta ekonomi, itu pasti tanya, kalau naik kereta ini tuh dapat ekonomi yang apa sih? Karena kan ketika kita cari tiket, pesen tiket di aplikasi Akses BKI atau tiket yang lainnya, aplikasi penjualan atau pembelian tiket yang lain, itu kalau kita searching nama kereta, yang keluar kan biasanya cuma kelas ekonomi, eksekutif, bisnis. Contohnya misalkan kita mau pesen Lodaya tulisannya cuma ekonomi nih. Ekonominya nih pakai yang mana nih? Ekonomi yang premium kah atau yang new gen? Karena kebanyakan kemarin waktu saya pernah ngupload video yang Lodaya, itu banyak yang tanya, Lodaya ini udah pakai yang new gen semua atau pakai yang premium. Nah, karena nggak ada fotonya, jadi orang-orang pada bingung kan. Banyak banget kereta-kereta ekonomi di Indonesia tipenya ini. Mungkin kedepannya KAI bisa ngasih gambar ya mungkin, atau informasi terkait sarana kereta yang digunakan oleh kereta api ekonomi tertentu. Kayak misalnya Bengawan, dikasih gambarnya yang ekonominya tegak 90 derajat, kursinya 32 berhadapan. Atau mungkin ada keterangan seperti itu yang orang jadi tahu, oh Bengawan tuh seperti ini kereta ekonominya. Atau mungkin kalau Lodaya itu pakai ekonomi new generation yang baru banget, bener-bener dari Inka, ada gambarnya mungkin ya biar lebih jelas. Kalau yang kayak Gaya Baru Malam Selatan, dia kan juga new gen, tapi new gennya versi modif, beda dengan yang new gen dari Inka kan. Cuman ya itu yang menjadi kendala saat ini ketika naik kereta ekonomi, teman-teman harus tahu nama keretanya dan kereta itu pakai ekonomi yang apa. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu nama keretanya, misalkan mau naik kereta yang new gen, pasti ya susah nyarinya, karena ketika pesen tiket
tulisannya cuma ekonomi aja, nggak ada tulisan ekonomi new generation, ekonomi premium, ekonomi yang new gen modif, premium modif, atau mungkin ekonomi kursi tegak, kan nggak ada tulisannya, cuman tulisannya kereta ekonomi aja. Lodaya pun tulisannya juga meskipun new gen ya, kalau pesan tiket, kalau misalkan kita mau beli tiket kereta api Lodaya, meskipun pakai rangkaian ekonomi new generation, tulisannya di pencarian itu kan tetap Lodayanya ekonomi aja. Kita nggak tahu itu ekonominya pakai yang stainless steel, premium, atau yang new generation. Jadi mungkin kedepannya ada tuh pembaruan lagi ya buat aplikasi Akses by KAI, biar bisa ditampilin interior kabin keretanya itu seperti apa, biar orang mau beli itu juga nggak bingung dan takutnya zonk atau apa kayak gitu. Nah ini teman-teman melihat lebih detail lagi bangunan stasiun Purwosari. Jadi stasiunnya kecil banget, bangunannya cuma segini. Ini bangunan utamanya ya. Dulu itu stasiun pulau. Jadi relnya ada di sebelah sana dan rel yang di sebelah sini. Cuman sekarang rel di sebelah sini sudah dihilangkan sejak zaman Belanda juga sih kayaknya. Jadi cuman ada rel yang di sebelah sana saja. Jadi kalau zaman dulu, waktu zaman Belanda itu stasiunnya bentuknya adalah stasiun pulau. Kayak di Ambarawa, Kedung Jati, Gundih, Yogyakarta. Jadi stasiunnya diapit oleh rel di kanan kirinya. Bangunan utamanya ada di tengah. Ini masih kelihatan banget vibes kolonial. Dan tadi saya bilang ada tegel ya. Nih tegelnya kayak gini nih, kayak waffle teman-teman. Pasti teman-teman pernah tahu atau pernah lihat ya. Ini ada disisain cuman segini doang nih. Saya pernah kesini tuh terakhir kapan ya? Saya masih ingat tegelnya tuh masih banyak banget di sebelah sana. Cuman ini udah disisain tinggal sedikit. Tegel waffle. Bentuknya waffle. Ini kalau di Ambarawa pasti seperti ini. Di Sukabumi kayaknya masih kayak gini ya. Di daerah-daerah Sukabumi yang Bogor ke selatan. Di Kedung Jati, Gundih pun juga kalau nggak salah masih seperti ini. Tegel ciri khas stasiun kereta api zaman Belanda. Namanya apa nih? Tegel Holland Alfred Rigaud Co. Maastricht. Dan lalu di stasiun Purwosari ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh atau lokal KRL ya, dan kereta bandara, ini juga ada kereta wisata, kereta uap teman-teman. Di sana ada terlihat lokomotif warna hitam dan gerbong kayu seperti di Ambarawa. Itu adalah kereta api Jaladara, jadi kereta wisata yang ada di kota Solo. Keretanya rutenya dari stasiun Purwosari menuju ke Solo kota, ke arah Wonogiri, dan yang unik adalah keretanya lewat tengah jalan besar, Jalan Slamet Riyadi. Makanya, tapi harus disewa sih, nggak bisa dadak-dadak belinya tiketnya. Sudah di peron jalur 3, dan ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Di sana sudah kelihatan lokomotifnya. Masuk jalur 3 teman-teman. Penumpangnya lumayan rame dari Purwosari. Kalau saya cek hari ini tiketnya habis sampai Jakarta. Saya duduk di ekonomi 5, pas ini. Pas ini ekonomi 5. Oke, berhenti di sini. Dan ini Gaya Baru Malam Selatan sudah masuk di stasiun Purwosari. Sudah berada di samping rangkaian ekonomi New Generation, teman-teman. Jadi dari luar ini tampilannya masih kayak kereta lama ya, ekonomi lama yang jendelanya kepisah-pisah. Dan ini adalah kereta ekonomi New Generation, ditambahin tulisan New Generation, di bawahnya tulisan ekonomi. Ini adalah rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Dari Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya Pasar Senen, Jakarta lewat Jogja. Dari Surabaya berangkatnya kalau nggak salah jam 12 siang, dan nanti akan tiba di stasiun Pasar Senen sekitar jam setengah 2 dini hari, setengah 2 pagi teman-teman.
menempuh jarak 820 km dengan waktu tempuh 13 jam 23 menit. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari jalur 3 stasiun Purwosari Solo tepat waktu jam 16:12 sore hari menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Berangkat dari Solo, saya lihat sih penumpangnya masih belum penuh ya. Masih banyak kursi yang kosong, padahal hari ini saya cek tiketnya sampai ke Jakarta itu di kelas ekonomi sudah habis. Pertama kali masuk ke dalam kereta ekonomi New Generation versi modifikasi, dan saya melihat dari segi interior ini udah dimodif jadi kekinian, meskipun masih terlihat kesan ekonomi jadul ya. Bagian lampu atas juga udah dibuat lebih modern, ada aksen-aksen kayu di bagian penomoran kursi kereta. Jadi kereta ekonomi New Generation yang dipakai kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini adalah hasil rombakan atau modifikasi dari kereta ekonomi 80 tempat duduk tahun 2012-2014 atau yang biasa disebut ekonomi Kemenhub yang sebelumnya punya layout kursi tegak berhadapan dan oleh Balai Lasa Manggarai kemudian dimodifikasi menjadi kereta ekonomi New Generation dengan kursi yang bisa diputar arahnya seperti kelas eksekutif. Jadi sekarang naik kereta ekonomi udah gak bakal berhadapan lagi dan gak bakal ada kursi yang jalan mundur. Kursinya juga bisa direbahin, buat selonjoran juga nyaman. Keren kan? Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Purwosari menuju ke tujuan akhir di stasiun Jakarta Pasar Senen, teman-teman. Dan enak sih. Yujen ini tuh kelebihannya adalah kayaknya ruang kakinya itu lebih longgar lagi daripada Yujen yang Inka ya. Karena ini bisa selonjoran maksimal, teman-teman. Gak ada penggalang, rangka kursinya tuh kayak cuma di tengah-tengah antar kursinya aja kan. Jadi bisa lebih selonjoran. Kalau yang punya Inka itu kan kayak kita keganggu rangka kursi ya kalau misalkan mau selonjoran. Nah yang Yujen modif ini dia lebih enak lagi buat selonjoran. Tapi kursinya ini kayaknya enakan yang Yujen punya Inka ya. Meskipun ini lebih empuk ya, lebih empuk tapi kayak lebih sempit, lebih kecil. Space apa namanya besar kursinya tuh nggak se-comfort yang punyanya Yujen Inka. Ini lebih kecil lagi kursinya tapi lebih empuk dikit. Cuman memang busanya agak keras ya dan tipis kayak kursi bis kan sih. Jadi kursi ini bisa diputar, jadi udah nggak ada lagi kursi yang berlawanan kereta, jadi udah nggak ada lagi kursi-kursi yang berlawanan arah kereta di kereta ekonomi Gaya Baru Malam Selatan ini ataupun di Jayabaya ya. Jadi yang menggunakan ekonomi Yujen modif itu adalah kereta Jayabaya dan Gaya Baru Malam Selatan untuk saat ini. Ini adalah versi modifikasi, tapi kalau naik kereta yang modifikasi Yujen kayak gini itu agak tricky. Trickynya adalah ada nomor-nomor kursi yang dia nggak dapat jendela, tapi dapat tembok ratapan. Karena kacanya kan kayak kepisah-pisah jauh-jauh gitu kan. Nah itu ada nomor-nomor kursi yang kayaknya juga nggak sama juga ya antara kiri kanan. Di depan saya baris AB itu nomor 6 itu nggak dapat jendela ya, contohnya ya. Di baris yang kiri nomor CT itu nomor 5 dan nomor 7 yang nggak dapat jendela. Nomor 6 nya dapat jendela tapi nggak full kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi agak tricky juga teman-teman. Nyaman sih tapi berisik. Kurangnya itu kayaknya berisik aja ya. Jadi nggak sekedap kereta Yujen yang Inka, karena kalau yang baru itu kan pintunya otomatis, karetnya otomatis kan masih rapat dan sambungannya udah akordeon, pintunya otomatis yang bakal nambah kekedapan suara ya. Kalau yang pintu geser kayak gini kan bisa jadi kan nggak rapat tutupnya atau kebuka, terus sambungannya juga bukan akordeon, jadi masih suaranya bising, masuk berisik. Tapi nyaman sih, kursinya nyaman dan bisa selonjoran enak. Terus udah gak ada lagi kursi yang berlawanan arah kereta dan berhadapan. Nah ini untuk legroomnya teman-teman, saya suka sih, ini lebih lega ya, bisa selonjoran banget, jadi udah nggak keganggu sama rangka kursinya, nggak keganggu sama ini ataupun yang di kiri. Kalau yang Yugen, yang Inka itu kan kayak kotaknya lebar banget ya, jadi kita kalau mau selonjoran itu kaki yang sini bisa selonjoran, tapi yang sini kepentok rangka kursi, karena rangkanya sampai sini kan. Tapi ini bisa selonjoran banget nih, wah enak, mantap. Space-nya kayaknya juga lebih lega ya, lebih enak gitu. Atau mungkin karena memang kamar mandinya ya, kamar mandinya kan satu di ujung depan dan di ujung belakang, dan space-nya nggak selega yang Yugen kayaknya kamar mandinya sama burdesnya. Kalau Yugen yang Inka kan burdesnya lebih lega lagi, kamar mandinya lebih lega lagi ya. Tapi ini nyaman banget sih. Udah nggak ada kursi yang berlawanan arah kereta, berhadapan,
cuman kayak kursinya tuh kayak tipis kecil gitu loh, jadi kurang ergonomis, kurang comfort kayak Nyugen yang Inka ya. Tapi kalau dari space dan selonjoran ini oke banget. Dan kekurangannya adalah satu lagi, berisik teman-teman, karena sambungannya masih pakai karet dan pintu bordes nggak nutup, terus pintu kabin itu juga kadang nggak nutup rapet, jadi berisik. Overall tapi oke lah naik kereta New Gen modif. Ini kan New Generation modifikasi ya dari Bailesa Manggarai. Jadi aslinya kereta Kemenhub 80 penumpang kayak Cikuray, tapi dimodif jadi New Generation seperti ini. Kursinya diganti, interiornya diperbaiki lagi kayak gini. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Klaten. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Klaten. Dan tadi saya lihat sepertinya banyak penumpang yang naik juga ya teman-teman. Dan ini di stasiun Klaten sedang ada revitalisasi stasiun ya. Kayak peronnya ditambahin panjang, terus sebelah sana kayak mau dibangun peron tinggi dan dikasih kanopi biar nggak kehujanan. Untuk Trenmark kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini masih ya teman-teman, rangkaiannya maksimal melaju di kecepatan 100 km per jam saja. Jadi belum F. Kalau F kayaknya tambah berisik, tadi aja berisik. Beratnya masih 39 ton, buginya K5 bukan bugi K10. Ini mau berangkat. Kita berangkat lagi. Tutup guys. Nah terus pintunya masih geser ya. Nah yang New Gen itu harusnya dikasih stiker kayak gini nih biar awet. Di atasnya tombol dikasih tulisan tekan untuk buka atau apa ya. Jadi orang tahu tombolnya harus dipencet. Soalnya di bawahnya ada handle kayak bisa ditarik kayak gini kan. Jadi orang-orang yang awam itu secara tidak langsung berpikirnya pintu ini digeser, ditarik. Harusnya kalau nggak handle yang di bawahnya tombol itu dihilangin, ditaruh di posisi yang nggak lazim di atas ini. Karena kan itu untuk darurat ya, untuk keadaan darurat ketika mungkin mati nanti bisa digeser. Harusnya di atas ini atau di bawah sana. Jadi biar nggak lazim di sini posisinya. Kalau kayak gini kan orang pasti taunya oh digeser karena di tombol itu cuma buletan, tulisan di tombol nggak kelihatan, di tengah di sini juga tulisannya nggak begitu kebaca jelas. Yang jelas di kayak giniin, kayak di Argo Dwi Pangga itu ada tuh tulisan tekan tombolnya. Atau kayak gini kan, dorong untuk membuka bus. Jadi aksesibilitasnya terbaca jelas, orang bakal tahu. Oh didorong, oh dibuka, digeser. Nah kalau yang di Gaya Baru Malang Selatan ini sambungannya masih menggunakan karet. Jadi berisik, tidak kedap suara seperti yang Nyugennya, ekonomi Nyugennya Inka ya, Majapahit dan Lodaya. Kalau itu kan udah pakai akordeon, terus pintunya juga udah otomatis, jadi lebih kedap suara. Dan ini adalah toilet kereta ekonomi New Generation Gaya Baru Malam Selatan. Wah cakep banget, Bailesa Manggarai itu kalau modif kereta itu emang cakep sih, toiletnya kayak gini tuh mantap ya. Dikasih cermin gede, di belakangnya dikasih lampu ya, dikasih finishing marmer, meskipun bukan marmer asli ya, ini kayak stiker sih kayaknya, apa wallpaper gitu loh, tapi rapi dan cakep sih. Di sini klosetnya menggunakan kloset duduk, terus ada pegangan di sini ya, ada tisu, ada kaca cermin yang gede banget dan nggak kotak gitu loh, sisinya dikasih kayak rounded gitu ya, setengah apa kayak lingkaran tapi nggak lancip kotak gitu. Ada sabun. Terus yang saya suka di ekonomi modifikasi yang dimodif sama Bailesa Manggarai itu pasti dikasih ini. Ada hand dryernya. Wah, udah kayak kereta eksekutif yang unggulan kayak panoramik.
terus luxury ya, bahkan eksekutif new gen aja nggak ada ininya nih. Nggak tahu kenapa ya di Inka eksekutif itu nggak dikasih hand dryer, atau mungkin di new gen-nya Inka itu nggak dikasih hand dryer. Ini ada hand dryernya loh, modifan Baleasa. Cakep sih, bahkan saya pernah naik Kuto Jaya Selatan yang harganya 70.000, itu modifan Baleasa juga ya, Manggarai ya. Itu toiletnya mewah banget kayak gini juga, dan ada hand dryernya, keren sih emang. Salut banget saya, kereta ekonomi tapi ada hand dryernya loh. Ini harusnya adanya di fasilitasnya kereta eksekutif, tapi malah dikasih di ekonomi. Ada wastafel, cuman kalau di yang ini wastafelnya masih di atas ya dan kecil, jadi kan di ruang bawahnya masih tetap kosong. Itu nggak ada food washer seperti di new gen yang Inka. Terus pintunya juga agak sempit ya, ruangnya nggak seluas yang di Inka, new gen-nya Inka. Tapi overall cakep sih, cakep. Nah ini yang saya bilang tadi agak tricky ya teman-teman. Di 6A, B, ini nggak dapat jendela. Jadi nggak dapat jendela, langsung tembok ratapan. Terus di sisi kiri yang CD itu nomor 5 nggak dapat jendela. Dapat sih dikit depannya. Yang 7 CD juga sama. Jadi ada tembok ratapan. Karena ini modifikasi ya, jadi agak tricky. Perjalanan sampai di stasiun Lempuyangan, Jogja. Bener kan, penumpangnya banyak banget yang naik. Tarif kereta api gaya baru Malam Selatan dari Surabaya ke Jakarta di kelas ekonomi yang udah pakai ekonomi new generation ini mulai dari 320.000 sampai 390.000. Kalau dari Jogja atau Solo ke Jakarta di kelas ekonomi mulai dari 250.000 sampai 315.000. Harganya mirip-mirip dengan kereta ekonomi premium Jakarta Jogja. Tapi kalau naik kereta api gaya baru Malam Selatan ini bakal dapat fasilitas kereta ekonomi new generation yang hasil modifikasi seperti ini. Overall menurut saya sebenarnya masih nyaman sih. Kapasitas maksimal satu gerbong kereta sekarang jadi 72 penumpang. Otomatis jarak antar kursi lebih jauh, ruang kaki juga lebih lega dan bisa dibuat selonjoran. Udah gak ada lagi adu dengkul dan berhadapan naik kereta ekonomi karena semua kursinya udah searah laju kereta. Dan kalau mau berhadapan tinggal diputar arah kursinya. Jadi kalau emang lagi bepergian sama rombongan atau keluarga, bisa dibuat berhadapan. Kursinya juga bisa direbahin, jadi udah agak tegak 90 derajat. AC-nya dingin, ada fasilitas colokan di bawah meja kecil di dekat jendela buat ngecas handphone, laptop, tablet, dan lainnya. Yang penting nggak dibuat nyolokin heater pemanas air atau magicom-nya, hehehe. Toiletnya juga udah dimodif, jadi kesannya lebih modern dan mewah, ada finishing marmer di bagian temboknya. Dan ada hand dryer yang bahkan di kelas eksekutif new generation aja nggak ada loh. Buat BAB pun juga nyaman selama perjalanan, jadi nggak perlu lagi ditahan-tahan ya. Cuman karena kereta ekonomi new generation versi ini emang modifikasi dari kereta ekonomi lama, jadi pintu-pintunya masih harus digeser manual pakai tenaga, jadi belum otomatis. Terus juga di dalam kabin kereta lumayan bising atau berisik ya, karena pintunya mungkin nggak ketutup rapet ditambah sambungan kereta yang masih pakai sambungan karet. Tapi menurut saya kereta ekonomi new generation KA Gaya Baru Malam Selatan ini worth it banget sih buat kalian yang nggak mau berhadapan atau duduk jalan mundur naik kereta ekonomi. Atau kalau mau lebih nyaman lagi bisa ambil kelas eksekutif kereta api Gaya Baru Malam Selatan, karena KA Gaya Baru Malam Selatan ini bawa dua kelas, ekonomi dan eksekutif. Tapi kalau saya sih mending milih ekonomi new generation ya, karena udah serasa naik kereta eksekutif juga dan udah nyaman. Setelah berangkat dari stasiun Lempuyangan, kereta api Gaya Baru Malam Selatan masih akan berhenti di beberapa stasiun. Bukan beberapa sih, banyak banget ya kalau disebutin satu-satu. Perjalanan dari Jogja ke Jakarta masih menempuh waktu sekitar 8 jam 20 menit.
dan akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta sekitar jam 1:23 atau setengah 2 dini hari ya. Oke teman-teman, itu tadi video review singkat naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas ekonomi New Generation versi modifikasi. Semoga informasinya bermanfaat, videonya udah dibuat seringkas dan menjelaskan poin-poin penting fasilitas kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.